Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إن أولياء الله تعالى لم ينالوا سعة الله ورضوانه بكثرة العبادة ولكن نالوها بسخاوة النفس والاستهانة في الدنيا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita meneruskan dengan kajian kitab Al-Minah As-Saniyah. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita pahami apa-apa yang insyaallah kita akan jelaskan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah dapat mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat dan ulama-ulama dan orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, insyaallah dengan kajian satu tajuk yang tidak kalah menariknya dengan tajuk pada Jumat atau malam Sabtu yang lepas, satunya lalu. Ketika itu kita sudah membahas ada 7 perkara yang membuat malaikat Jibril ingin sekali menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mencoba melihat bahwa kalau kita ingin menjadi wali Allah, wali Allah ini adalah satu tempat posisi di sisi Allah yang sangat spesial. Kalau sudah menjadi wali Allah, maka mata yang kita gunakan untuk melihat ini adalah mata Allah. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar adalah udhunullah.
Tangan yang kita gunakan untuk memegang adalah tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kaki yang kita gunakan untuk berjalan adalah kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah jadi wali Allah, mudah segala-galanya. Telah dicontohkan oleh banyak sekali para wali Allah yang menjadi wali Allah, sebenar-benar wali Allah, maka tidak ada yang payah dalam hidupnya. Kita sekarang sudah jadi wali belum? Ada sebagian sudah jadi wali. Wali apa? Wali kawin. Sudah kan? Wali sudah juga. Oke. Tapi wali yang diinginkan oleh Allah atau oleh Abdul Wahab Asy-Syarani yang kemudian mengambil sabda Rasulullah SAW adalah wali man wazabahu fit ta'ah. Jadi prinsip wali itu semua kita dapat menjadi wali. Bukan wali yang tadi kita katakan. Wali yang makna hakikat dekat dengan Allah, seluruh manusia mukmin dapat menjadi wali. Apa makna wali di sini? Al-waliyyu huwa man wazabahu fit ta'ah. Orang yang sentiasa istiqamah dalam membuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqamah terus dalam mengaji, maka kita dapat menjadi wali Allah. Karena istiqamah ini adalah yang paling payah kita dapatkan. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah, katanya. Istiqamah, continue dalam melaksanakan ibadah, itu adalah perkara yang paling payah. Tapi alhamdulillah, setiap malam Sabtu saya lihat ini bapak-bapak kita semua hadir semua, dan ibu juga hadir. Ini istiqamah. Insya Allah ini merupakan bahagian dari min alamati awliyaillah, tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda atau yang dapat menjadikan kita menjadi wali Allah bukan bikasratil ibadah, bukan karena banyaknya kita bersujud, bukan karena banyaknya kita melakukan ibadah zikrullah, tetapi yang dapat mendekatkan kita dan membawa kita, menjadikan kita menjadi wali Allah adalah dengan dua hal. Bisa khawatin nafsi, menjadi orang yang pemurah. Jadi menjadi pemurah. Tahu pemurah? Kalau ada rezeki ya kita share kepada orang lain. Tidak punya rezeki kita bantu orang lain, kita memiliki tenaga, maka itu merupakan juga pemurah. Kita tidak punya tenaga, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi kita punya mulut untuk senyum, itu juga pemurah. Sudah tidak punya uang, tidak punya tenaga, tidak mau pula senyum, ini berarti orang yang paling kedekut dalam hidupnya. Sudah tidak punya apa-apa, senyum tidak mau. Subhanallah. Padahal senyum ini katanya membuka dua mulut, dua bibir kita yang ringan saja, itu adalah sedekah. Nah, ya. Senyum saja. Senyum saja. Tapi jangan senyum terus, keluar dari sini senyum terus. Wah, orang kemudian melihat kita ini apa? Kenapa Bapak ini keluar dari apa? Balai ibadat langsung senyum. Ya ada apa ini? Itu jangan tuh. Baik, kita teruskan. Wal istihanatu bid dunya. Yang kedua yang membuat kita, yang dapat menjadikan kita menjadi wali Allah adalah al istihanah bid dunya. Meringankan hukum hubungan kita dengan dunia, tidak terlalu dekat dengan dunia dalam artian semua fokus kita untuk dunia. Nah, istihanah di sini kalau dalam arti yang sebenarnya adalah menghinakan dunia. Karena kita tahu dunia itu hakikatnya adalah sebagai media sahaja. Kalau kita sudah sampai, maka dunia tidak diperlukan lagi. Sampai mananya Pak? Al-maut.
Sampai di sini maknanya sudah kita mati, maka tak perlu lagi dunia. Yang kita perlukan apa? Amal jariyah, sedekah jariyah. Yang kita perlukan bukan lagi dunia yang dalam artinya sekarang, tapi apa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini. Nah, ini hadis Nabi mengatakan, ya Ali, nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah, lam yanalu si'atallah. Wali-wali Allah itu yang diangkat oleh Allah menjadi wali tidak akan mendapatkan keluasan rahmat Allah. Tuh, kalau sudah jadi wali, Allah akan memberikan keluasan rahmatnya. Apa sahaja yang kita inginkan. Bahkan dalam sebuah cerita tasawuf yang dinamakan wali itu, idza arada syai'an faqala ta'al. Kalau ingin sesuatu, mari ke sini, datang dia. Ada yang mau seperti itu? Mau? Kalau mau mudah. Istiqamah fil ibadah. Al-istiqamah fil ibadah. Wali Allah itu apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah tidak akan pernah takut kepada siapapun makhluk Allah, kecuali hanya Allah tempat dia takut. Hanya kepada Allah sahaja yang dia takut. Khawatir tidak mendapatkan rahmat Allah, khawatir tidak mendapatkan ampunan Allah. Lam yanalu si'ata rahmatillah, tidak akan memperolehi keluasan rahmat Allah wa ridwanuhu, dan keridaan Allah. Jadi yang kita cari itu adalah bagaimana Allah merahmati kita. Kalau Allah sudah menyayangi kita, maka apa sahaja yang kita inginkan insya Allah tercapai. Bikasratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah tadi, tetapi karena kemudahan hati kita untuk membantu orang. Membantu bil mal, dengan harta, bagi yang memiliki harta. Dan jangan pernah katakan dalam hidup kita ini, saya tidak punya harta untuk membantu. Maka katakan bahwa saya punya, hari ini saya punya 10 ringgit, bantu orang dengan 1 ringgit. Itu insya Allah Allah akan menggantikannya dengan banyak ganda. Yakin, mesti kita yakin. Yang kedua, mesti istihanah, menghinakan diri di dunia ini, artinya tidak terlalu menjadi fokus kita mencari dunia. Kenapa? Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, di dalam kitab Tajul Arus pula mengatakan, arih nafsaka bitadbir, bebaskan keinginanmu, fokusmu untuk mencari dunia, karena Allah sudah memberikan aturannya. Siapa yang akan mendapatkan dunia hari ini? Allah sudah mengatur semuanya. Tak payah lagi kita terlalu serius dalam pengertian yang itu saja tanpa melakukan keinginan ibadah kita, subhanallah. Kemudian kita lihat satu persatu sekarang. As-sakhawah, apa itu yang dinamakan pemurah itu? Ya Ali, kata Nabi SAW dalam wasiat lainnya, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah itu sangat-sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang kedekut pasti jauh. Pemurah hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun min rahmatihi, dekat pula, hampir pula dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idun min azabihi, jauh dari azab Allah. Nah, ini ada 3 manfaatnya pemurah. Yang pertama, dekat dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan rahmat Allah. Yang ketiga, jauh dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemurah. Pemurah tadi sudah saya katakan bahwa tidak berarti membantu orang lain dengan harta saja, dengan apa saja yang kita mampu. Kemudian wal bakhilu ba'idun minallah,
ba'idun min rahmatihi qaribun min adzabi. Na'udzubillah min dzalik. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, tetapi dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ali, Rasulullah SAW melanjutkan wasiatnya, lamma khalaqallahul jannata qalat, ketika Allah menciptakan surga, maka surga ini berkata, surga berkata pada Allah di saat Allah menjadikan surga itu, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa dan untuk apa engkau ciptakan aku? Ini pertanyaan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima khalaqtani, untuk apa engkau ciptakan aku ya Allah? Qala Allah Subhanahu wa taala, likulli sakhiyyin wa taqiyyin, aku ciptakan engkau wahai surgaku untuk orang-orang yang sentiasa pemurah. Jadi orang pemurah itu adalah balasannya surga. Wattaqiyyin, dan orang-orang yang sentiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu diciptakan ketika dia bertanya untuk apa? Maka untuk dua. Pertama, bagi orang-orang pemurah. Kedua, bagi orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surga sendiri sudah mengatakan ini pada kita. Siapa yang tidak merindukan surga? Saya kira semua yang hadir di surau kita ini adalah orang-orang pencinta-pencinta, perindu-perindu surga. Surga itu apa? Apa surga? Ada yang dapat jawab? Surga itu apa? Mewah. Mewah. Wah, sudah lihat? Belum. Apa surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam surga. Sekembali atau setelah keluar kembali dari surga, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, apakah ada antara kalian yang mengetahui siapa dan apa itu surga? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, al-jannatu, surga adalah ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kita mudah menyebutnya surga kan? Tapi kita tidak tahu surga itu apa. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan, dilihat oleh mata kita. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang indah, luar biasa indahnya, itu bukan surga. Surga itu jauh lebih indah dari apa yang sudah kita bayangkan, yang pernah kita lihat. Kita katakan Istana Nurul Iman begitu indahnya di dalam, kemudian surga jauh dari itu. Kita katakan Masjidil Haram indahnya luar biasa, surga jauh lebih indah dari itu, tidak dapat dibayangkan oleh mata kita. Kalau surga dapat dibayangkan, maka tidak indah lagi, tidak menarik lagi untuk menjadi motivasi. Jadi sangat-sangat payah dibayangkan. Rasulullah pernah masuk, tidak pernah melihatnya, tidak dapat membayangkannya. Begitu indahnya surga. Wala udhunun sami'at, suara-suara yang begitu indahnya dalam surga tidak akan pernah terbayangkan betapa indahnya melalui telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, surga itu tidak akan pernah dapat dibayangkan, dirasakan di dalam hati manusia. So surga itu apa berarti? Surga itu sesuatu yang indah, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat didengarkan suaranya, tidak dapat dirasakan dalam hati kita. Begitu indahnya. Siapa yang mau masuk surga?
Siapa mau? Bila kita mau apa? Bila mau masuk surga? Sekarang, esok, atau bila? Mudah saja. Surga itu ada di mana? Surga di akhirat nanti setelah kita mati. Artinya kalau kita mau masuk sekarang, ya mati dulu. Nah, tapi kalau kita melihat hakikat dari jannah, dari surga, bukan itu sahaja. Surga itu dapat dirasakan hakikatnya oleh kita semua minad dunia. Jadi maknanya apa? Surga itu adalah kebahagiaan, ketenangan hati. Kalau kita dapat rasakan sekarang kita merasakan hati kita tenang, bahagia, maka kita sudah fil jannah. Sekarang kita ini bahagia tidak? Kalau sekarang kita sudah bahagia, oke, berarti kita sudah berada di mana? Taman surga saat ini ya. Raudatun min riyadil jannah. Kita sekarang hakikat nih majelis ilmu adalah berada pada taman-taman surga. Alhamdulillah. Kalau setiap hari kita datang di tempat ta'lim, berarti terus kita berada di dalam taman surga. Kalau kita mati, Allah matikan tempat di majelis ta'lim, berarti kita sudah dimatikan di taman surga, hampir sekali dengan surganya. Nah, kalau sudah dapat masuk di taman, hampir sekali ya. Kalau kita jauh dari taman, berarti jauh kita. Oke. Itulah surga. Maka surga itu berkata, aku diciptakan, engkau aku ciptakan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang pemurah, hamba-hambaku yang sentiasa bertakwa. Qalat, surga itu kemudian berkata, raditu ya Rabbi, aku ridho ya Allah terhadap engkau ciptakan aku kepada orang yang pemurah dan orang yang sentiasa bertakwa kepadamu. Wa qala an-nar, neraka pula berkata, neraka tadi surga, sekarang neraka berkata apa? Ya Rabbi, lima khalaqatani, ya Allah, untuk siapa engkau ciptakan aku? Bertanyalah neraka. Qala, Allah kemudian berkata, khalaqtuka likulli bakhilin wa mutakabbirin. Na'udzubillahi min dzalik. Aku ciptakan engkau wahai neraka adalah untuk orang-orang yang bakhil, untuk orang-orang yang sombong, yang sentiasa takbur dalam hidupnya. Allah, dua hal ini. Orang bakhil, dia hubung kaitnya dengan sombong. Orang pemurah hubung kaitnya dengan takwa. Apa hubung kaitnya? Bakhil itu artinya apa? Orang yang tidak mau mengeluarkan atau membantu orang lain dengan harta, dengan diri, maupun dengan apa yang dia miliki. Allah sudah memberikan kekayaan, mestinya dia sharing kepada orang, tapi dia tahan untuk dirinya. Berarti adalah orang sombong. Dia anggap bahwa kekayaan yang dia miliki itu adalah punya dia, padahal itu Allah titipkan. Berarti orang bakhil, dia dikatakan sebagai orang yang sombong sekaligus menjadi orang yang tidak amanah atau khianat. Allah sudah titipkan harta, dia tidak pelihara. Memelihara harta bukan berarti taruh disimpan atau taruh di bank saja. Pelihara harta artinya dibagi kepada orang yang memerlukan. Itu as-sahih. Jadi neraka kemudian berkata, setelah Allah mengatakan untuk orang-orang yang bakhil dan orang mutakabir, apa kata neraka? Qalat ana lahuma, dengan bangga neraka mengatakan, aku siap melayani kedua kelompok orang itu. Subhanallah. Neraka siap. Saya kira kita yang tidak siap. Neraka sudah siap, kita tidak siap. Siapa yang siap masuk neraka? Tidak ada yang siap. Kita semua berharap masuk surga. Maka jadilah orang yang pemurah, jadilah orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, kata Rasulullah SAW, sadaqatus sirri. Kita ini di sini perhatikan.
Kita sudah menjadi orang yang sahih, pemurah. Kita sudah menjadi orang yang muttaqi, yang sentiasa bertakwa. Tapi apakah sedekah yang kita lakukan ini tujuannya untuk apa? Ini kita lihat. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabbi. Sedekah yang kita berikan kepada orang yang memerlukan dengan diam-diam, tidak pamer, tidak tunjuk-tunjuk, dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan 1 ringgit kepada orang dengan sembunyi-sembunyi, tidak menunjuk-nunjuk, itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ghadabur rabb. Kemudian wa tajlibul barakata warizqul katsir. Tuh, manfaat sedekah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Pertama, memadamkan murkanya Allah. Kedua, dapat memperolehi keberkatan harta. Nah, ini apa konsep barokah? Lihat. Yang kita keluarkan 10 ringgit, ini harta yang berkat. Maka barakah maknanya adalah ziyadatul khair. Kalau 10 ringgit kita keluarkan, Allah akan gantikan melipat-lipat ganda. Itu barokah. Jadi berkah ini maknanya bagaimana Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, lebih banyak lagi. Maka jangan ragu bersedekah, tentunya dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam. Bukan berarti kita bersedekah kemudian sembunyi-sembunyi dari istri kita untuk tahu. Biarkan istri tahu, tapi bukan artinya menunjuk-nunjuk, panggil media. Ini sekarang aku bersedekah 10 ringgit, panggil media. Wah, ini bukan berarti diam-diam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, apa yang dikeluarkan tangan kananmu, jangan sampai tangan kirimu tahu. Itu maknanya secret betul apa yang kita keluarkan. Jadi manfaatnya apa? Memadamkan marahnya atau murkanya Allah. Kedua, dapat menambahkan rizki, memberikan keberkatan pada rizki. Dan warizqul katsir, Allah akan menambahkan, melipat gandakan harta yang kita keluarkan. Wabakir bis sadaqah. Nah, ini satu caranya. Caranya dimudahkan oleh Allah. Usahakan kalau kita mau bersedekah di pagi hari, bukan di petang, pagi hari. Mengapa pagi? Katanya di sini, fa innal balaa yanzilu qablal bakur faturaddul qada'u fil hawa. Bala, ujian Allah, musibah itu turunnya sebelum pagi itu datang. Maka ketika kita mendahului bala yang turun dengan sedekah, Allah kemudian menolaknya, menghilangkannya, menimpa pada kita. Alhamdulillah. Walaupun bi wahid ringgit, dengan 1 ringgit. Jangan lihat basarnya, tapi lihat keikhlasan kita mengeluarkannya. Maka di Indonesia pernah terjadi, tahu namanya ini, orang penjual, kalau di Indonesia kan banyak tuh, di Jakarta banyak yang menjual secara berjalan, jual sayur. Tahu sayur? Oke. Dia ada, kalau Indonesia namanya dipanggil gerobak. Gerobak itu satu tempat yang dapat didorong. Terus setiap hari. Yang pertama kali dia lakukan, dia siapkan hanya 1.000, 1.000 saja, 1.000 rupiah. Di sini mungkin 0, sekian sen lah. Ya. Setiap pagi sebelum dia mendorong gerobak ini, tempat sayur ini, dia pergilah ke surau atau apa saja yang paling dekat, yang paling hampir. Ada kotak amal. Di Indonesia itu ada kotak amal ya. Jadi setiap itu ditaruh di luar. Dia pergi taruh sana 1.000. Hasil setiap hari dia menghasilkan dalam jualan sayurnya itu sekitar 127.000 setiap hari. Dia bagi 3 hartanya itu. Hasilnya 3 bagi 3. Tadi yang pagi lain, yang 1.000 itu dia tidak hitung. Dia bagi setiap hari, dia bagi 3. 127.000
Berapa tadi? 27. Bagi 3 berapa? Sekitar 40 lah. 40. So apa yang dilakukan? Arba'in 40 ini dia gunakan untuk men-sharing kepada orang yang memerlukan. 40. Berarti tinggal berapa? 80 sekian lah. Masih saya. Oke. Yang kemudian yang 40 lagi, dia saving, simpan untuk inilah apa namanya kalau Indonesia namanya modal, sini apa? Ya, modalnya ya. Oke, dia simpan modalnya. Yang 40 lagi so dia gunakan untuk keperluan keluarganya. Bayangkan. Apa yang terjadi pada orang ini? Setelah dia menjalankan kehidupannya sekitar 23 tahun, apa tujuannya? Dia sebahagian yang untuk dibagi ke keluarganya itu dibagi 2 lagi. Sebahagian 20 dia saving untuk pergi haji. Begitu mulianya. Dan benar dapat pergi haji. Keberkahan. Di sini keberkahan. Sedikit tapi dia berkah. Dengan apa? Sedekah setiap hari dia keluarkan 1000 saja. Kelihatannya mungkin sedikit, tapi dia memiliki nilai yang sangat luar biasa keberkahan itu. Ayo kita lakukan di rumah. Di rumah saja. Kita misalkan punya keluarga 4 atau 5 orang. Setiap anak kasih saja 1 ringgit atau mungkin 50 sen. Masukkan dalam satu box kecil saja. Kita buat satu box kecil. Oke, box sunduk. Dia kalau dalam kitab namanya sunduk sedekah. Jadi buat masing-masing dalam rumah kita. Setiap hari suruh anak kita dan kita naruh sama-sama 50 sen saja. Kalau kali 4 tadi berapa? 2 ringgit kan? 2 ringgit. Setiap hari. So maknanya dalam kali 7, 2 kali 7, 14. Sekarang kita tinggal membagi. Apakah kita mau membagi ke masyarakat setiap 1 minggu atau 1 bulan? Mana saja yang kita mau? Kalau 1 minggu maknanya kita akan membagi ke orang 14 ringgit dalam 1 minggu. Mintalah kepada anak kita yang pertama yang paling damit memberikan kepada temannya yang dia anggap perlu. Bukan dari teman kita, anak kita yang paling damit, melatih dia. Kalau anak kita yang paling damit sudah melakukan itu, apalagi kakaknya, apalagi kita. Ini namanya sunduk sedekah. Buatlah dalam rumah kita, kan damit saja. Kan tidak berarti 50 sen. Bahkan sering kita jumpai 50 sen ada di mana-mana. Tidak berarti. Tapi kalau kita kumpulkan menjadi satu, itu sudah maknanya 14 dalam 1 minggu. Itu baru 4 orang. Bagaimana kalau ada yang punya keluarga 8 orang kali sekian. So ini technical di dalam bersedekah untuk kita mencoba tajlibul barakah fir rizq. Kita coba saja. Ini ilmu. Maka ilmu itu yang bermanfaat dilaksanakan, diamalkan. Kalau ilmu tidak bermanfaat tidak diamalkan. Kita tinggal milih sekarang kan. Boleh kita amalkan, kita punya sendiri. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka. Ini perhatikan. Banyak orang yang mengatakan sedekah kita kepada yang sudah meninggal tidak sampai. Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali. Wasiat beliau, bersedekahlah kepada yang sudah mati keluargamu. Tasaddaq ala mautak. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qad wakkala malaikatan, telah menjadikan satu malaikat sebagai wakil. Allah jadikan malaikat sebagai wakil. Yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, yang bertugas, seorang malaikat yang Allah jadikan ini, dia bertugas apa? Membawa sedekah-sedekah yang kita berikan kepada ahli yang kita sedekahkan itu. Contohnya kita bersedekah atas nama bapak kita yang sudah wafat. Pahalanya malaikat yang bawa kepada bapak kita yang sudah wafat, meninggal itu.
fayafrahuna biha. Subhanallah, dengan sedekah yang kita berikan tadi, bapak kita menjadi bahagia. Asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya, melebihi kebahagiaan dia ketika masih hidup di dunia. Toh. Jadi yang sudah ada bapak atau ibu atau kerabat sudah meninggal, bersedekahlah atas nama mereka. Kita punya 10 ringgit, bolehlah kita bagi menjadi 10 keluarga kita. Boleh, tak masalah. Mana saja yang kita mau. Ini ada perintah Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa yaquluna, mereka kemudian berkata, ini yang ahli yang sudah meninggal yang kita berikan sedekah atas nama mereka berkata, Allahumma ghafir, ya Allah ampuni, liman nawwara qabrana, bagi mereka yang telah memberikan cahaya di dalam kubur kami. Jadi rupanya sedekah yang kita berikan atas nama mereka sebagai cahaya dalam kuburnya. Ya, mana saja, siapa saja, kawan kita yang kita sayangi kemudian dia telah wafat, oke, boleh berikan. Ala mautak, makna mautaka di sini siapa saja, bukan mauta abika, akhika, akhaka, tidak, tapi ala mautaka, pada orang-orang yang kau anggap kau kenal dia sudah mati. Oke? Doa dia apa? Allahumma ghafir liman nawwara kubrana wa basyirhu. Doanya juga yang kedua, basyirhu, beri kabar gembira, bil jannati, karena dia akan masuk ke dalam surga. Coba, kita punya manfaat untuk diri kita, masuk surga. Untuk yang mati, kita berikan manfaat, menerangi, memberikan cahaya dalam kuburannya. Jadi artinya apa? Manfaat bagi yang kita berikan sedekah, manfaat bagi diri kita yang mengeluarkan sedekah. Alhamdulillah. Kama basyarna biha, seperti mereka memberi kabar baik kepada kami dengan menerangi kubur-kubur kami. Yang terakhir dari wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali hubung kaitnya dengan sedekah adalah, ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, kalau kamu ingin bersedekah, mengeluarkan sedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka, maka bersedekahlah dengan yang paling cantik yang kalian miliki. Sini rupanya kita nih. Kita bersedekah, pilih lagi mana baju kita yang paling tidak kita nyaman pakai. Di sini katanya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kebaikan kalau kalian tidak bersedekah dengan apa yang paling kalian cintai. Maka pernah dilaksanakan oleh 2 orang sahabat, satu muhajirin, satu ansor. Muhajirin itu artinya orang Makkah, sahabat yang berhijrah ke Madinah. Ansor yang menolong, yang membantu di Madinah. Karena sahabat muhajirin ini dia tinggalkan semua kekayaannya di Makkah, dia tinggalkan bahkan istrinya yang tidak ikut, dia tinggalkan. Sahabat di Ansor kemudian menawarkan, wahai saudaraku, aku punya 2 rumah. Lihat rumah yang paling kamu kagumi, yang paling kamu inginkan, aku berikan kepadamu. Aku pun punya 2 istri. Sampai istrinya.
Pilih antara kedua, mana yang paling kamu cintai, yang paling kamu membuat kamu takjub, pilih. Dan sammi hali, katakan namanya kepadaku, aku akan ceraikan dia. Setelah habis iddahnya, kamu boleh kawin dengan dia. Subhanallah, ada tidak yang seperti itu? Hah? Mana ada? Mana ada? Coba bersedekahlah kamu dengan sedekah yang paling baik. Kita kadang-kadang kan ada yang mengumpulkan pakaian-pakaian sudah tidak dipakai, kan? Wah, kita keluarkan semua. Sudah tak layak dipakai. Kenapa kita tidak keluarkan yang paling kita cintai? Kalau di sini katanya adalah yang paling engkau cintai. Tentunya bukan berarti yang sekarang kita pakai karena kita cinta kita buka terus, tidak. Nanti sampai rumah lah dibukanya. Jangan buka di sini. Perhatikan. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati misqali min haram. Perhatikan. Bersedekah satu suap makanan yang halal, satu suap luqmah, makanan yang halal lebih baik daripada bersedekah 100 kilogram dari hal-hal yang haram, dari makanan yang haram. Artinya apa? Kita bersedekah dengan air sini saja, lebih baik dibandingkan kita bersedekah dengan bir, minuman khamar yang begitu banyaknya. Tidak ada mananya. Jadi bersedekah itu dengan yang paling kita cintai dan yang paling halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan pilih yang haram. Maknanya juga apa? Bersedekahlah dengan uang yang kita hasilkan dari yang halal, bukan uang yang kita hasilkan dari yang haram. Ada orang kan, dia hasil mencuri, banyak uangnya. Dia dalam anggapannya, saya akan bersedekah dengan uang ini supaya bersih bersih harta lagi. Tak. Itu tidak ada manfaatnya. Bersedekah dengan uang yang halal walaupun 50 sen lebih baik daripada bersedekah dengan uang haram 50.000. Jadi yang diinginkan adalah min halalin. Wa sadaqatan tuqaddimuha qabla mautika. Ini perlu perhatikan. Afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Sedekah yang kita keluarkan nih, sekarang kita masih sehat, kita sendiri mengeluarkan ketika masih hidup, itu jauh lebih baik dibandingkan nanti keluarga kita akan bersedekah atas nama kita. Sekarang kita dapat bersedekah dengan uang yang kita hasilkan 10 ringgit. Keluarga kita setelah kita wafat nanti meninggal, dia bersedekah atas nama kita 100 ringgit. Jauh lebih besar, lebih afdol bersedekah dengan uang diri kita sendiri dan kita melakukannya. Allahu Akbar. Bagaimana sekarang? Kita melakukan apa tidak? Kita semua merdeka melakukannya atau tidak? Silakan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam surat Saba 40 ayat 40 mengatakan, Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada harinya nanti kita akan melihat hasil-hasil jerih payah kerja yang sudah kita lakukan, yang kita investasikan di dunia untuk akhirat kita. Soalan besarnya buat kita, sudahkah kita berpikir sebagai bekal kita di akhirat atau tidak? Ayo, mari dari sekarang. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatillah, ba'idun min adzabillah. Orang-orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insyaallah Allah sayangi, Allah berikan kemudahan untuk melakukan segala aktiviti yang baik-baik insyaallah.
Itu saya dapat kita sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat mengikuti semua apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami taati apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami menjadi ahli ilmi wal ibadah, ahli khair ya Allah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.